وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وتعالى. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa berada di tempat yang mubarakah ini. Andai kata jamaah, air laut dijadikan tinta, pelantingan dijadikan pena, dan dedaunan dijadikan kertas, itu semua digunakan untuk menghitung nikmat Allah. Sekalipun air laut, daun dan ranting yang ada di dunia ini telah habis, maka nikmat Allah belum juga habis terhitung. Senantiasa juga kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian adalah pintu gerbang menuju alam selanjutnya, alam yang banyak ular berbisa, alam yang mana tempatnya adalah tempat yang amat gelap gulita, dan tak ada seorang pun, tak ada keluarga besar kita yang mampu, yang sanggup untuk menemani kita. Ada seorang yang akan menemani kita kelak di kubur. Dia adalah orang yang tampan, orang yang wangi lagi menolong, dan orang yang busuk, yang buruk rupa lagi menyusahkan kita. Dia adalah amal baik dan amal buruk kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit akan diikuti 3 perkara menuju kuburannya. Fayarji usnani, 2 akan kembali, wajabqa wahidun, dan 1 akan menetap. Yang baruhu ahluhu, mayit akan diikuti oleh keluarganya. Wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh harta serta amalnya. Fayarji'u ahluhu wa amaluhu, mayit akan ditinggalkan oleh hartanya dan keluarganya. Wa yabqa amaluhu, dan amalnya akan menetap. Dalam penggalan sebuah hadis yang cukup panjang dikatakan, di dalam kubur seseorang akan ditanya, seseorang didatangi laki-laki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan wanginya semerbak. Ia, laki-laki itu lalu bertanya, lalu mengatakan kepadanya, berbahagialah dengan kabar yang membahagiakanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Hamba itu bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebahagiaan. Lalu ia menjawab, aku adalah amal salehmu. Kemudian hamba itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, percepatlah kiamat agar hidup aku bisa kembali bersama keluarga dan hartaku. Namun jemaah sekalian, jika muslim mayit tersebut dalam keadaan kafir di dalam kubur, setelah ditanya oleh malaikat kubur, maka terdengar suara dari langit, terdengar suara, dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka, dan hamparkan untuknya dari neraka, dan bukalah baginya pintu-pintu neraka. Maka tak kala pintu neraka itu terbuka, maka si mayit, si hamba tersebut merasakan panasnya hawa neraka yang masuk ke kuburannya. Kemudian disempitkanlah kuburannya sehingga rusaklah, patahlah tulang-tulang rusuknya. Setelah itu ia didatangi seorang laki-laki yang buruk rupa serta berbau busuk,
dan berkata, sambutlah hari yang paling buruk, hari yang jelek bagimu. Inilah hari yang telah diperingatkan Allah kepadamu. Mayit itu bertanya, siapa kau? Jawabnya, aku adalah amal burukmu. Sang mayit lalu mengatakan, ya Allah, perlambatlah kiamat. Ya Allah, ya Tuhanku, perlambatlah kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua yang berada di sini, dimanapun kita berada, segagah apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kalau Allah sudah berkata pulang, maka tak ada lagi jalan untuk mengelak. Hilang semua kekuasaan, hilang semua rasa. Apa yang menjadi kebiasaan kita, yang menjadi hobi kita, yang selalu terletak di benak kita, itulah yang akan menggambarkan akhir hayat kita. Ada orang yang ketika dicabut nyawanya, ia sedang bersyahadat, ia sedang beristighfar, ia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak sedikit jumlahnya, ada juga orang yang ketika dicabut nyawanya, ia sedang berfoya-foya, ia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cepatnya jemaah sekalian, orang yang kita cintai hari demi hari berpamitan pulang. Sementara kita masih terlena mengumpulkan harta, masih terlena dengan glamornya dunia, masih terkesima dengan kemegahan, seolah-olah seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Padahal tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita hari demi hari berpamitan pulang. Lantas mengapa masih ada orang yang belum takut dengan kematian? Jemaah sekalian, siapa sih kita ini sebenarnya? Tertusuk duri sakit, terkena batu, tersandung kayu lecet, terkena pisau, benda yang tajam terluka berdarah. Inilah kita manusia yang selalu merasa hebat, yang selalu merasa kuat, yang selalu merasa baik, bahkan terkadang sudah nyata-nyatanya salah masih merasa benar. Malaikat saja jemaah yang hebat, malaikat saja yang kuat, tetapi rasa takutnya kepada Allah sangat amat luar biasa. Belum pernah ada sejarahnya malaikat itu berani menentang perintah Allah. Jika dibandingkan dengan kita manusia, apalah kita ini yang sering melanggar perintah Allah, bahkan terkadang ada di antara kita sudah lupa dengan Tuhan penciptanya. Padahal belum tentu kita masih diberikan umur panjang, belum tentu kita bisa berjumpa dengan sholat asar nanti. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ad-dunya yaumun qalil, dunia hanyalah hari-hari yang dapat dihitung. Dunia ini begitu singkat jemaah, namun akan kita lebih panjang ketimbang umur kita, amal-amal kita lebih sedikit ketimbang maksiat kita, sedekah kita lupa kalau ada uang recehan, sedangkan kebencian kita, kesombongan, keangkuhan kita jauh lebih banyak ketimbang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, marilah kita banyak-banyak bercermin, hitunglah dosa-dosa yang pernah kita berbuat dahulu, berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwasanya at-taibu minad dunubi, orang yang bertaubat dari dosanya, kemala dan bala, seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Demikianlah khutbah yang sempat Fatih sampaikan. Semoga kita semua meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.